Dalam 3 bulan, utang negara sudah menyentuh 250 triliun rupiah lebih dari 40% target tahunan, dan kita baru mulai tahun ini. Tonton video ini sampai selesai tentang utang negara membesar, dan inilah 5 beban berat yang diam-diam sedang kamu rasakan. Awal tahun 2025 dibuka dengan penarikan utang pemerintah sebesar 250 triliun rupiah hanya dalam 3 bulan, setara 40,6% dari target utang tahunan APBN. Defisit anggaran tercatat 104,2 triliun rupiah, padahal tahun lalu pada periode yang sama masih mencatat surplus. Dan di sisi penerimaan, pajak baru terkumpul 14,7% dari target, dengan tren penurunan tajam dibanding tahun sebelumnya. Angka-angka ini bukan hanya soal keuangan negara, ini tentang dampak nyata bagi masyarakat. Dari program bantuan yang tertunda, belanja negara yang lambat, hingga peluang kerja yang makin sulit dicapai. Saat negara menarik napas panjang menanggung beban ini, apakah kita juga sedang bersiap menghadapi imbasnya? Mari kita pahami lebih dalam sebelum beban ini menjadi terlalu berat untuk dibagi. Yang pertama, beban bunga utang yang membengkak. Awal tahun 2025, negara sudah mengeluarkan 79,3 triliun rupiah hanya untuk membayar bunga utang. Ini bahkan sebelum uangnya benar-benar dipakai, seperti kamu pinjam uang hari ini, tapi baru pakai bulan depan, sementara bunganya sudah menggerus dompetmu dari sekarang. Inilah yang disebut cost of carry, atau biaya tersembunyi yang terlihat kecil, tapi bila dibiarkan akan menghisap daya bangun kita secara perlahan. Dalam buku Your Money or Your Life karya Vicki Robin dan Joe Dominiquez, ada kutipan yang menggugah, yaitu setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah energi hidupmu yang telah ditukar menjadi uang. Bayangkan jika energi itu habis bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tapi hanya untuk menambal kesalahan lama. Bukan untuk rumah sakit, bukan untuk pendidikan anak-anak, tapi untuk bunga yang tidak pernah membawa perubahan nyata. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung, apakah selama ini kamu juga hidup seperti itu? Menghabiskan hari-hari bukan untuk membangun, tapi untuk bertahan dari beban masa lalu. Ini bukan hanya soal keuntungan negara, ini soal kesadaran kita semua tentang bagaimana kita memperlakukan waktu, uang, dan pilihan hidup kita sendiri. Sekarang sudah saatnya kita lebih jujur, apakah gaya hidup kamu hari ini mencerminkan arah yang kamu inginkan esok? Atau kamu justru terus mengulangi pola yang sama, membayar tanpa pernah merasa cukup? Yang kedua, ruang belanja produktif semakin menyempit. Ada seorang teman saya yang hidup sederhana bersama istri dan 2 anaknya. Setiap bulan gajinya datang dan langsung pergi. Sebagian besar untuk membayar cicilan rumah, motor, dan pinjaman yang dulu dianggap solusi cepat. Sampai suatu hari, anak sulungnya pulang membawa formulir les matematika dari sekolah. Ia ingin sekali mendaftarkannya, tapi saat membuka dompet dan melihat sisa rekening, ia hanya bisa berkata, "Nak, sabar dulu ya, uang bulan ini belum cukup." Ini bukan karena ia tidak peduli, tapi karena seluruh ruang keuangannya sudah sempit, habis dipakai menambal masa lalu. Dan di titik itu, ia mulai sadar bahwa yang dikorbankan bukan hanya uang, tapi juga harapan anaknya untuk maju. Hal yang sama sedang terjadi di negara kita. Ketika bunga utang makin besar, belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial mulai tergeser. Bukan karena tidak penting, tapi karena uangnya sudah terikat untuk membayar masa lalu yang belum selesai. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak orang di sekitar kamu yang juga terpaksa menunda hal penting karena ruangnya sudah habis oleh beban lama? Dan berapa kali dalam hidup kamu pun melakukan hal yang sama, menunda pertumbuhan karena terlalu sibuk menyelamatkan yang kemarin? Sudah saatnya kamu bertanya lagi pada diri sendiri, apakah hidup ini akan terus dihabiskan untuk membayar? Atau kamu mau mulai memberi ruang untuk membangun? Yang ketiga, risiko jatuh tempo utang yang mencekam. Ada seorang pedagang yang tampak tenang dari luar, tapi diam-diam ia dihantui rasa cemas. Ia punya cicilan rumah, motor, dan pinjaman modal usaha. Semua tampak wajar sampai waktunya jatuh tempo bersamaan. Pendapatannya menurun, toko mulai sepi, tapi tagihan datang tanpa ampun. Ia mencoba bertahan, menjual barang satu persatu, tapi tidak cukup. Ia akhirnya berkata dengan mata berkaca, yang berat itu bukan cicilannya, tapi saat semuanya menagih dalam waktu bersamaan. Dan sekarang negara kita sedang berada dalam situasi yang mirip.
Tahun ini ada 800 triliun rupiah utang yang jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayar sekaligus ketika penerimaan negara masih lemah dan pasar keuangan belum tentu bersahabat. Kalau investor tidak lagi percaya atau bunga utang melonjak, risikonya bukan hanya angka, tapi bisa merembet pada stabilitas ekonomi yang menyentuh hidup kita semua. Coba kamu pikirkan dalam hidup pribadi, adakah tanggungan yang selama ini kamu abaikan dan kini mulai menumpuk? Kadang kamu merasa semuanya terkendali, sampai kenyataan menuntut kamu membayar lebih dari yang kamu siap tanggung. Sekarang ini saatnya menata ulang sebelum kewajiban itu berubah jadi beban yang mengunci langkahmu. Yang keempat, potensi pendesakan terhadap dunia usaha. Ada pergeseran pola yang sedang terjadi dalam dunia keuangan kita. Banyak bank dan lembaga keuangan kita lebih memilih menaruh dananya di surat berharga negara, aman, stabil, dan tidak berisiko. Tapi di balik kenyamanan itu ada efek samping yang terasa. Dana yang seharusnya mengalir ke pelaku usaha justru terhenti. UMKM mulai kesulitan pendapatan pinjaman, langkah kerja tidak bertambah, ide-ide baru bertahan di meja pengajuan yang tidak kunjung disetujui. Ekonomi rakyat kecil berjalan lambat bukan karena kurang usaha, tapi karena sumber dayanya makin terbatas. Namun di tengah semua itu mulai terlihat arah baru. Banyak usaha kecil mulai membangun kekuatannya sendiri. Mereka tidak menunggu sistem, tapi menciptakan jalannya. Ada yang menjual lewat pre-order, ada yang mengandalkan loyalitas pelanggan, ada yang membuka peluang patungan usaha kecil di lingkungan sendiri. Perubahan cara pandang ini bukan hal besar yang menggelegar, tapi ia nyata dan tumbuh pelan-pelan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah melihat arah baru ini? Atau kamu masih menunggu sistem lama berubah padahal kenyataannya makin tidak berpihak? Kadang pintu tidak dibuka dari luar, tapi dari keberanian kamu untuk memutar gagangnya sendiri. Yang kelima, risiko krisis kepercayaan dan kesulitan keuangan negara. Bayangkan sebuah rumah yang tampak kokoh dari luar. Catnya bersih, atapnya utuh, tapi di dalam retakan kecil di dinding, pipa bocor di balik tembok, dan lantai yang mulai keropos. Pemilik rumah tahu itu, tapi memilih diam. Ia tidak langsung memperbaiki, hanya menutupnya dengan lukisan dan karpet. Sampai suatu hari, tamu mulai bertanya, apa rumah ini benar-benar aman? Kondisi keuangan negara kita hari ini mirip seperti itu. Defisit anggaran sudah menyentuh 104,2 triliun rupiah hanya dalam beberapa bulan pertama. Utang bertambah, data keuangan dirilis terlambat, dan bisik-bisik soal krisis mulai terdengar. Investor bisa mencium tanda-tanda itu. Mereka tidak butuh pengumuman, cukup satu keraguan kecil dan kepercayaan pun hilang. Begitu juga dalam hidup kamu dan saya. Kepercayaan tidak rusak karena satu kesalahan besar, tapi karena retakan-retakan kecil yang dibiarkan tanpa kejelasan. Coba tanya pada diri sendiri, apa yang selama ini kamu tutupi padahal butuh ditangani? Apa yang kamu diamkan padahal justru menjadi sumber keraguan? Kadang keberanian bukan tentang bertahan, tapi tentang mengakui bahwa ada yang harus dibenahi sebelum benar-benar runtuh. Coba merenung sejenak, kita sering mengira bahwa urusan utang negara hanya milik mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Padahal setiap kebijakan hari ini, baik atau buruk, perlahan merembes masuk ke dapur-dapur kecil, ke ruang kelas anak-anak kita, ke antrean panjang di puskesmas terdekat. Saat subsidi dipangkas, saat bantuan tertunda, saat proyek rakyat dibekukan demi membayar bunga, disitulah kita mulai merasakan bahwa angka-angka besar itu bukan lagi sekedar berita. Ia hadir dalam bentuk kekhawatiran, kesenjangan, dan kesulitan yang makin sunyi untuk dikeluhkan. Negara yang besar bukan hanya soal kekuatan ekonominya, tapi tentang rakyatnya yang sadar dan peduli. Kamu dan saya memang tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, tapi kita bisa memulai sesuatu hari ini dengan menjadi pemilih yang jujur, penyimak yang kritis, dan warga yang peduli pada arah, bukan sekedar hasil. Kita bisa mulai dari kesadaran kecil seperti menyadari bahwa suara kita penting, pilihan kita punya dampak, dan diam kita bisa menyakiti generasi berikutnya. Jangan biarkan anak cucu kita mewarisi negeri yang penuh beban hanya karena kita memilih untuk diam hari ini. Kita masih punya harapan, kita masih punya kendali, dan selama kita bersedia membuka mata, bersatu dalam kesadaran, dan menyalakan semangat yang tulus,
negeri ini masih bisa diarahkan menuju masa depan yang lebih adil dan layak untuk semua. Sekarang, mari berdiri bersama, bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga. Menjaga agar keadilan tidak hanya tertulis, tapi juga terasa. Menjaga agar anak-anak kita tidak tumbuh di atas utang, tapi di atas harapan. Hari ini kita bicara soal utang negara, tapi sesungguhnya kita sedang bicara soal warisan untuk generasi berikutnya. Kalau kamu ingin jadi bagian dari perubahan ini, mulai dengan langkah kecil seperti sebarkan video ini. Tekan like, tuliskan refleksimu di komentar, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal video penting lainnya.